ketika ganti kepala desa, ganti perangkat desa, Ya statusnya jelas sebagai pegawai atau sebagai Sumatera itu kerja semacam perangkat desa diangkat oleh kepala desa lama, diberhentikan oleh kepala desa baru. Di pasal 1 di bab ketentuan umum katanya memang tidak bisa dirubah karena ini berkaitan dengan undang-undang cipta kerja yang akhirnya tidak bisa dimasukkan usulan kami. Tapi kalau memang masih memungkinkan, nanti di pasal lain bisa diatur tentang usulan kami. Di ketentuan umum itu memang kita tidak jelas penjelasan terkait dengan siapa perangkat desa, siapa kepala desa. Di ketentuan umum itu tidak ada penjelasan. Kemudian status kita sebagai kepala desa dan perangkat desa itu seperti apa, itu memang di ketentuan umum belum ada. Makanya kami sebetulnya mengusulkan di ketentuan umum itu ada penjelasan bahwa kami itu ada status kepegawaian yang jelas, yaitu sebagai aparatur pemerintah desa yang diakui di dalam undang-undang. Karena kami sampai saat ini ketika kami daftar apapun Bapak di pendataan desa seperti SDGs ataupun program-program dari pemerintah lain, kalau kita mencari pekerjaan, kadang-kadang kita kesulitan Pak, kita pekerjaannya itu apa? Seringkali kita cari lainnya Bapak. Nah, lainnya itu kan bisa gelandangan juga gitu. Dan juga di poin 3 di pasal 4 Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami mengusulkan ada penambahan di huruf B-nya itu memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa, dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kami memandang perlu ini dimasukkan karena status kami yang memang sampai dengan saat ini itu tidak ada kejelasan status itu sendiri. Kemudian berubah di pasal 26 ayat 2 huruf B, di mana di dalam kewenangan Kades dalam jalan diantaranya yang ayat 2 pasal 26 ayat 2 huruf B itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Hal ini ternyata efek daripada pasal 26 ayat 2 huruf B sampai dengan hari ini sudah ribuan perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa alasan yang jelas mendasari aturan perundang-undangan yang ada. Khususnya di wilayah Sumatera secara masif ketika ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Padahal aturan undang-undang existing yang ada, maksimal usia untuk masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun. Jadi kalau di Sumatera itu, perangkat desa diangkat oleh kepala desa lama, diberhentikan oleh kepala desa baru. Ini yang terjadi Bapak. Makanya kami mengusulkan di pasal 26 ayat 2 huruf B, kewenangan kepala desa itu sebatas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati. Dan ini tidak mengurangi sedikit pun kewenangan Kades untuk mengangkat ataupun memberhentikan. Karena bupati dalam mengeluarkan SK itu juga mendasari usulannya kepala desa. Jadi kalau misalkan kepala desa sekarang mengadakan penjaringan, kemudian terpilihlah perangkat desa yang terpilih yang nilainya terbaik, kemudian diusulkan bupati untuk mengeluarkan SK, sebatas itu. Nah, korelasinya dengan apa ketika misalkan sekarang yang terjadi banyak pemberhentian? Korelasinya adalah ketika mau memberhentikan perangkat, jadi tidak semena-mena melalui proses bupati minimal. Jadi ada kendali dari bupati agar tidak terjadi pemberhentian secara massal. Jadi kami mengusulkan di pasal 26 ayat 2 huruf B-nya ini diganti, jangan langsung mengangkat dan memberhentikan. Jadi kewenangan kepala desa itu sebatas mengusulkan. Jadi mengusulkan tetap nggak mengurangi kewenangan Kades, tetap ini masih menjadi kewenangan Kades untuk mengangkat dan memberhentikan. Hanya saja SK-nya yang dari bupati, yang selama ini SK-nya dari kepala desa. Desa terdiri di undang-undang existing, perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan C pelaksana teknis. Kemudian di usulan kami ditambahkan ada poin D, huruf D, yaitu staf perangkat desa. Kami hanya memperjuangkan teman-teman perangkat desa yang sekarang disetafkan Bapak atas imbas adanya peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang struktur tata laksana organisasi kepemerintahan di desa. Sedikit cerita, dulu
kami diatur SOTK itu struktur bagannya di bawah sekretaris desa itu ada 5 kaum dan 5 pembantu kaum. Nah, setelah undang-undang desa ditetapkan, ada perampingan struktur yang tadinya di bawah sekretaris desa ada 5 kaum hanya menjadi maksimal 3 kaum dan tidak ada pembantu ataupun staf. Maka yang tadinya menjabat perangkat desa sebagai pembantu kaur nyaris tidak ada posisi apapun di dalam struktur itu dan akhirnya distafkan. Namun dengan munculnya Permendagri, staf itu tidak masuk ke dalam perangkat desa. Di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, hampir seluruh staf perangkat desa yang sekarang menjadi staf yang dulunya perangkat desa karena SOTK baru tidak bisa mengakomodir mereka distafkan, semua hilang haknya sebagai perangkat desa. Padahal undang-undang tidak harus semestinya seperti itu. Jadi mereka yang sudah diangkat sebelum undang-undang ini berlaku, mestinya tetap menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana SK pengangkatannya. Tapi ternyata di DIY itu tidak berlaku. Jadi staf yang dulunya perangkat desa disetafkan, malah seolah-olah dipecat tapi secara halus, Bapak. Hak-haknya sebagai perangkat desa itu hilang. Padahal sebelumnya kaur. Kaur, Bapak. Cuman karena kepala desa punya hak prerogatif untuk menstafkan dia, maka disetafkan dengan alasan SOTK yang baru, dan kemudian hak-haknya itu dikebiri karena memang staf tidak mendapatkan siltap, penghasilan tetap, tunjangan, dan lain-lain. 48 ini bisa dimasukkan di dalam peralihan juga bisa. Nanti monggo Bapak lebih paham daripada saya, hanya sekedar perangkat desa. Tapi harapan kami melindungi, intinya melindungi teman-teman staf perangkat desa yang diangkat SK-nya itu sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 itu lahir. Karena mereka saat itu masih menjadi perangkat desa, dan jangan sampai gara-gara Undang-Undang Nomor 6 yang harapannya kita lebih sejahtera, tapi bagi mereka malah lebih gak sejahtera, begitu Bapak. Dan pasal 48 dan pasal 49 ini sampai hari kemudian, alasan kami yang paling mendasar adalah ketika kami SK-nya Pak Kepala Desa, ini banyak kasus kemarin terakhir di Cirebon ya, Bu Sekda siapa itu. Jadi ketika teman-teman perangkat desa melihat ada kejadian yang di mana ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Kemudian karena kepala desa punya hak kewenangan penuh untuk memberhentikan dan juga mengangkat perangkat desa, akhirnya karena takut diberhentikan, maka teman-teman perangkat desa dan sekretaris desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mengingatkan gitu kan, mau ngomong saja sekedar Bapak itu salah, nggak berani. Karena bisa saja nanti kita diancam pemberhentian begitu. Nah tujuannya diantaranya itu Bapak, untuk agar di bawah itu ketika kewenangan pemberhentian dan pengangkatan itu oleh kepala desa diusulkan oleh bupati, SK kita oleh bupati, setidaknya ada keberanian teman-teman ketika ada indikasi kesalahan yang dilakukan oleh dimasukkan ke PNS, apalagi nggak mungkin lagi. Makanya kami tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana pekerja pada umumnya Bapak. Dan harapannya kami tetap menerima jaminan hari tua juga dapat, hari pensiun juga dapat, seperti halnya yang dijamin di Undang-Undang Sosial Tenaga Kerjaan. Kan ada 4 premi. Ada Indonesia bisa menerima seperti yang saya terima sejak tahun 2015. Jadi harapannya seperti itu. Nah, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur itu, pemerintah daerah berdalih tidak ada hak dan kewajiban untuk memberikan itu. Itu Pak, yang mungkin urgensinya di situ, yang perlu kita sampaikan. Mungkin itu Bapak, yang kalau memang di Zainuddin Maliki dari W10 Lamongan Gresik. Kebetulan sebenarnya ketua PPDI dari Gresik tadinya juga mau gabung Bapak. Insya Allah Bapak mewakili dari fraksi PAN memperjuangkan hak kami yang dibacakan dari teman kami tadi. Kami dari ketua PPDI Provinsi Jawa Timur akan komitmen bahwa fraksi PAN akan kami sampaikan, nanti kita minta foto bersama, di-share ke grup-grup PPDI Lamongan dan Gresik bahwa Bapak adalah perwakilan dari dapil tersebut yang memperjuangkan hak-hak kami. PPDI. Ya.
muncul di medsos yang ada beredar di seluruh Indonesia adalah keterkaitan dengan kepala desa. Sedikit kami mengutip karena kami adalah pelaku sejarah. Saya sebagai perangkat desa sudah 28 tahun. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 ya, 1979. Kepala desa pada saat itu masa jabatan adalah 8 tahun. 2 periode. Dan saat itu SK kami perangkat desa adalah dari Bupati A.M. Camat. Saat itu kita enjoy Bapak, artinya kita lega bahwa tidak mungkin ada kesemena-menaan kepala desa mencopot kami. Mohon maaf, itu adalah Undang-Undang 5 tahun 79. Sekarang setelah itu muncullah Undang-Undang nomor 6 2014. Kepala desa masa jabatan 5 tahun dan berlanjut jadi 6 tahun pada beberapa tahun yang lalu berubah. Saat ini kepala desa menginginkan 9 tahun, no problem bagi kami Bapak. Akan tetapi kami ada satu permintaan bahwa pengangkatan dan pemberhentian kami adalah dari Bupati sebagaimana disampaikan oleh. Saya secara substantif ya sudah menangkap intinya perlu kejelasan status perangkat desa dan itu berimplikasi kepada ya statusnya itu harus jelas sebagai pegawai atau sebagai tenaga kerja semacam outsourcing atau kalau honorer diangkat ASN P3K ya jelas ya statusnya. Perangkat desa ini apa statusnya ini? Nggak jelas Pak. Nggak jelas. Nggak jelas. Kemudian yang kedua tadi itu yang semula kaur kemudian distaffkan. Nah staff ini juga semakin kabur statusnya ya. Iya betul. Ini bisa dimasukkan. Kemudian yang terakhir implikasinya pada ke pemberian kesejahteraan ya kan? Kalau statusnya nggak jelas kesejahteraannya juga tidak jelas ya. Maka saya coba nanti saya komunikasikan setidaknya nanti kalau bisa pengambilan keputusannya ada yang menginginkan lebih ditunda ini supaya kita bisa membahas lebih jauh lagi. Ini kan kita harus berhadapan dua kepentingan ya, kepentingan kepala desa sama kepentingan perangkat desa. Dan coba nanti mencari kebijakan dan mencari solusi yang bisa win-win solution gitu ya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita dari pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) diterima oleh fraksi PAN Bapak Profesor Zainuddin Maliki, di mana kami menyampaikan aspirasi masukan PPDI terkait revisi Undang-Undang Desa, yang mana titik krusialnya adalah kejelasan status perangkat desa, yang mana kita mengusulkan di dalam poin-poin revisi tersebut. Yang pertama adalah terkait kewenangan kepala desa, yang mana di dalam kewenangan kepala desa ini pada pasal 26 ayat 20b di situ kita memberikan masukan dengan bahasa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa. Kenapa kepada bupati atau wali kota? Kenapa bahasa mengusulkan? Karena ini sebagai bentuk kasus banyaknya terjadi pemberhentian secara masif, utamanya ketika terjadi pergantian kepala desa maka ganti perangkat desa. Ini yang menjadi titik krusialnya, dan terus termasuk kejelasan status ini agar perangkat desa nanti akan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Ini senyampang dengan adanya isu yang terkait dengan masa jabatan kepala desa. Kalau kepala desa sekarang di dalam revisi ini kan isunya diusulkan untuk 9 tahun ya, 9 tahun dari 6 tahun dari 9 tahun. Kami tidak mempermasalahkan terkait usulan ini. Karena apa? Kita sudah pernah belajar pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 579. Ketika waktu itu kepala desa masa jabatannya 8 tahun, 2 periode,
Nah, ini pada titik ini juga perangkat desa kan diangkat oleh bupati. Pengangkatan dan pemberhentian kepala perangkat desa yaitu bupati atau wali kota. Makanya dengan kalau kita melihat kepala desa nanti bisa berubah 9 tahun, kita perangkat desa juga mengikuti apa yang sudah pernah terjadi di undang-undang sebelumnya, yaitu diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Nah, ini memberikan penguatan status perangkat desa sehingga ke depan kesejahteraan perangkat desa juga akan mengikuti tanpa menghilangkan apa yang sudah ada, yaitu hak asal usul, ya, hak asal usul yang sudah ada diatur daripada peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti itu.